Salam saudara, kita akan berbicara tentang mencari Tuhan pada hari ini. Kalau Tuhan adalah pribadi yang hidup, semestinya orang percaya dapat benar-benar berinteraksi dengan Dia secara konkret dan nyata. Kalau orang-orang tertentu yang memburu pengalaman supranatural dengan makhluk-makhluk halus, roh-roh gaib, dapat berhubungan dengan entitas-entitas ajaib tersebut, tentu orang percaya dapat berhubungan dengan Tuhannya. Orang-orang yang menginginkan dapat memiliki pengalaman supranatural dengan makhluk-makhluk halus, roh-roh jahat, atau kekuatan-kekuatan gaib, bersedia bersemedi berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Mereka meninggalkan kehidupan dalam kewajaran, pergi ke tempat-tempat tertentu, tempat keramat, hutan-hutan, dan gua-gua gelap demi dapat menemui entitas-entitas supranatural. Sebagai hasilnya mereka memperoleh kesaktian, menjadi orang pinter, memiliki kekuatan-kekuatan supranatural, dan lain sebagainya. Mereka berani membayar harga sehingga mereka memperoleh apa yang mereka idam-idamkan mendapatnya. Lalu saudara, bagaimana dengan orang percaya? Bagaimanapun harus ada usaha untuk mencari Tuhan. Banyak ayat firman Tuhan yang berbicara mengenai hal ini. Seperti misalnya di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Mengatakan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Dari ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa hal mencari Tuhan adalah usaha yang harus dilakukan orang percaya dengan sungguh-sungguh. Orang percaya harus berani membayar harga untuk dapat benar-benar menemukan Tuhan dan hidup berinteraksi dengan Dia. Apa dan berapa harga yang harus dibayar untuk itu? Yang pertama, tidak bisa tidak, seseorang yang mau menemukan Tuhan harus meninggalkan dosa, yang sama dengan hidup dalam kekudusan. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18 firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka," firman Tuhan, "dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Demikianlah firman Tuhan. Maksud saya firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam suratnya Petrus menulis bahwa sebagaimana Allah Bapa atau Theos adalah pribadi yang kudus, maka umat juga harus kudus. Dikatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus," dalam 1 Petrus 1:16. Bahkan kalau orang percaya memanggil Bapa sebagai Allah, maka ia harus hidup dalam ketakutan, artinya dengan kehidupan yang berkenan. Yang kedua, orang percaya harus memiliki tujuan hidup sesuai dengan rencananya. Tuhan tidak akan berjalan dengan orang yang hidup di luar rencana dan kehendaknya. Dalam hal ini, banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak pernah berjalan dengan Tuhan. Mereka memiliki kesibukan sendiri tanpa memperhatikan maksud Tuhan memanggil mereka untuk menjadi pilihan. Umat pilihan dipanggil untuk mengalami perubahan kodrat, agar kehidupan Yesus dihidupkan di dalam diri mereka.
Umat pilihan harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Selanjutnya, untuk semakin serupa dengan Yesus, orang percaya harus mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus. Artinya ikut serta dalam perjuangan mengubah orang lain. Itulah sebabnya sesungguhnya pelayanan yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, ini adalah bagaimana mengubah orang lain, bagaimana kita ikut berjuang untuk mengubah kehidupan orang lain juga. Pelayanan bukan sekadar menjadi aktivis gereja atau pendeta. Pelayanan adalah menyenangkan hati Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan yang sejati. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia akan menyertai orang percaya, konteksnya adalah ketika Tuhan memberi amanat agung untuk ditunikan setiap orang percaya. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ini berarti Tuhan menyertai orang yang melakukan kehendaknya atau menunaikan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan tidak menyertai orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Orang yang pasti berurusan dengan Tuhan hanya untuk dapat memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya sendiri, bukan bagaimana hidup untuk kepentingannya. Mereka adalah orang-orang yang oportunis, orang-orang yang hanya selalu memperhatikan kepentingan sendiri. Tidak jarang mereka tidak memedulikan kebutuhan orang lain. Orang-orang seperti ini berusaha memanfaatkan Tuhan, tetapi tidak membuka diri untuk dimanfaatkan oleh Tuhan. Mereka adalah hamba bagi diri sendiri, bukan hamba Tuhan. Lalu yang ketiga, untuk menemukan Tuhan, orang percaya harus berani menginvestasikan waktunya untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan sebenarnya bukan pekerjaan yang mudah. Tidak heran kalau tidak banyak orang yang tekun dan setia dalam hal ini. Banyak orang hanya bertahan beberapa menit, tidak sampai lebih dari 30 menit. Duduk diam di bawah kaki Tuhan bukan hanya sekadar menyampaikan permintaan atau menyanyikan lagu-lagu rohani dan penyembahan dengan kata-kata, tetapi berdiam diri untuk dapat menghayati kehadiran Tuhan secara konkret dan nyata. Latihan untuk ini dibutuhkan waktu bertahun-tahun melalui jam-jam yang panjang. Keempat, orang percaya harus teliti memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, baik yang didengar, dilihat, apalagi yang dialami secara langsung. Semua kejadian tersebut pasti dapat menunjukkan kehadiran Tuhan atau manuver Tuhan yang sangat cerdas, yang memberi pelajaran secara rohani dan memberikan verifikasi bahwa Dia itu adalah Maha Hadir. Dalam hal ini orang yang dapat mengalami Tuhan secara konkret itu adalah orang-orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dia ada bersama dengan kita setiap hari. Hidup kita semakin hari semakin berkenan. Takut akan Tuhan kita selalu ada. Orang percaya yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan bergaul dengan Dia pasti memiliki buah-buah hidup yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Inilah orang yang pasti akan disertai oleh Tuhan. Seperti dalam kondisi situasi yang sulit seperti ini, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, orang yang hidup untuk menyenangkan Tuhan, pasti akan disertai oleh Tuhan. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita semua. Mari kita semangat untuk ikut Tuhan, mencari Tuhan, gunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin.